Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sederhana. Apa kabar juga nih untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini itu akunya berkegiatan kayak di siang hari gitu ya teman-teman. Jadi mau berberes dulu dapur karena dari pagi dapur ini nggak ada diberesin, dikarenakan keadaan Ralin sama suami itu lagi demam gitu ya. Dan untungnya ini tuh hari libur kan, hari Minggu, jadinya kayak suami tuh nggak kerja dan Ralin juga nggak sekolah gitu. Makanya kayak rada-rada molor sih ini tuh berberesnya, soalnya harus ngurusin dulu dua orang yang lagi demam gitu kan di rumah. Dan tadi juga aku itu lagi nyalin rawon karena waktu malamnya itu aku ada bikin rawon dari sisaan daging kurban yang waktu Idul Adha itu ya teman-teman. Karena kan untuk daging kurban itu alhamdulillahnya bisa dimasak 2 kali, dan yang satunya itu udah dimasak kan. Waktu itu aku buat soto Makassar dan sisanya ini barulah di sekarang ini aku masak jadiin rawon aja. Nah, di sini lanjut akunya itu mau berberes aja karena juga kayak Ralin dan suami itu udah tenang gitu kan, udah dikasih makan juga, pokoknya udah santai lah gitu, baring-baring aja. Jadi ya udah akunya lanjut mau berberes aja gitu kan. Karena untuk di bagian dapur ini benar-benar berantakan. Dan itu tadi udah berberes di bagian meja kompor. Terus ini lanjut mau cuci piring, tapi sebelumnya ini tuh aku mau nyusunin dulu piring-piring yang ada di keranjang, yang di keranjang pink ini. Ini itu cucian piring aku kalau nggak salah di kemarin sorenya gitu ya teman-teman. Jadi baru aku susunin. Ya apa ya, kayak dibilang mager sih juga enggak gitu ya, cuman kayak keikut suasana aja gitu kan, kayak bermalas-malasan sedikit. Dan kayak harus ini juga sih, kayak apa ya, agak siaga aja sih keralinnya gitu, karena kan lagi nggak enak badan. Dan badannya itu kayak hangat-hangat gitu teman-teman, jadi makanya kayak agak-agak apa ya, kayak agak minta sesuatu, minta diambilin gitu, kayak minum minta diambilin gitu kan. Jadi makanya ya kayak ready aja lah gitu untuk si Ralinnya gitu, si akunya maksudnya, tenaga aku tuh aku readykan dulu untuk si Ralin. Dan udah apa ya, kayak udah tenangan juga gitu kan, kayak Ralinnya juga udah nggak yang terlalu gimana-gimana. Jadi ya udah baru deh di sini aku lanjut untuk berberes-beres di bagian dapur. Kalau untuk si Ralin itu sih dianya mulai demam itu dari malam Jumat gitu ya teman-teman, karena kan hari Jumat itu terakhir dianya sekolah. Dan memang sih pas di hari Jumat itu kayak hawa itu benar-benar panas gitu kan. Dan juga kemungkinan emang cuacanya juga sih, lagian kayak anak-anak itu lagi banyak pada yang sakit. Sebenarnya sih bukan anak-anak ya, kayak orang tua itu juga banyak yang terserang batuk pilek gitu loh kalau di daerah aku. Jadi kayaknya memang cuacanya memang lagi nggak bagus gitu kan, makanya Ralinnya juga kayak ikut-ikutan demam. Sebenarnya sih Ralin ini ada pileknya juga, cuman aku tuh kayak cepet gitu ya teman-teman minumin dianya obat flu sama demam gitu. Jadi alhamdulillahnya untuk pileknya itu nggak yang terlalu meler-meler banget, cuman untuk demamnya itu yang suka masih datang-datangan gitu, panas badannya. Kalau dulu-dulu sih waktu dia di umur 3 tahun ke bawah itu tuh pasti kalau demam itu di malam hari sih ya teman-teman, pas dia lagi menjelang mau tidur itu pasti deh badannya tuh panas banget. Tapi untuk di sekarang ini sih alhamdulillah sih kayak pas lagi tidur malam itu nggak yang terlalu sering demam juga sih, cuman kayak di sekarang ini ya kalau misalnya panas badannya itu mau datang ya langsung aja gitu datang, mau siang atau malam gitu kan, nggak yang mesti kayak dulu. Kalau dulu itu kalau misalnya dia demam ya malam aja gitu badannya panas, kalau siang hari ya biasa aja kayak nggak demam gitu kan. Kalau di sekarang ini
beda lagi gitu, kayak demamnya itu ya kayak datang-datangan gitu kan untuk panasnya. Makanya kemungkinan si Ralin itu kayak nggak aku masukin sekolah dulu deh untuk di Senin nanti gitu ya, soalnya takut juga dianya nanti malah kecapean gitu kan, malahan nanti drop gitu untuk si Ralinnya. Dan sebenarnya juga dia itu aku kasih tahu untuk nggak usah masuk sekolah di hari Senin, dianya itu marah-marah gitu ya teman-teman, kayak nggak mau gitu untuk libur sekolah. Padahal kan kalau misalnya libur sehari aja dulu lah, istirahat gitu kan di rumah, nggak masalah lah ya kan. Lagian juga kayak anak TK gitu kan, nggak yang terlalu harus disiplin banget gitu untuk masuknya. Cuman ya karena dianya itu baru-baru sekolah gitu ya teman-teman, kayak asik gitu kan ketemu teman-teman, terus itu juga bisa mainan gitu kan, karena di TK itu kan banyak permainannya gitu kan. Jadi dianya itu kayak sayang gitu, kayak nggak mau gitu ya untuk nggak sekolah gitu. Cuman ya mau nggak mau sih, kalau keadaannya dia untuk di malam ini nanti, malam Senin nanti malah juga demam gitu kan, terus itu kayak menggigil, ya udah mau nggak mau ya aku liburin aja dulu, dianya minta izin gitu ke sekolahnya untuk dianya nggak sekolah dulu. Ini mohon maaf ya teman-teman untuk suara ayam ada masuk lagi di dabingan aku, seperti biasa lah ya. Kalau lagi ayam tetangga bekokok, aku nggak bisa nyeting gitu ya kapan dianya bekokok, jadi mohon dimaklumin aja deh. Dan semoga teman-teman itu nggak terganggu gitu ya sama suara kebisingan yang ada keikut masuk di dabingan suara videonya aku ini. Dan kalau untuk suami itu tuh dianya emang dari hari apa ya, kalau nggak salah memang dari hari Jumat itu dianya udah keserang sama flu gitu ya teman-teman. Udah duluan sih sebenarnya, cuman kalau dibilang nular ke Ralinnya sih enggak, karena suami itu waktu dia pertama kali demam udah langsung misah gitu kan tidurnya sama aku dengan Ralin, dan dia nggak ikut tidur di dalam kamar gitu kan, jadi makanya kayaknya nggak ketular dari suami sih. Kalau untuk Ralin demam kayaknya memang benar-benar dari cuaca sih, dan juga karena mungkin kayak kondisi tubuhnya Ralin itu lagi nurun gitu kan, makanya langsung keserang demam juga sama flu. Jadi kalau untuk suami itu sih emang duluan demam dianya, sampai sekarang pun gitu kayak pileknya itu masih gitu ya teman-teman. Makanya kayak di hari Minggu ini kayak benar-benar apa ya, kayak keluar rumah pun enggak gitu mengurung diri banget lah kami bertiga ini untuk di dalam rumah pas di hari Minggu gini kan, kayak ya benar-benar dimanfaatin untuk istirahat gitu. Apalagi suami kan hari-harinya kerja dari pagi sampai sore baru pulang gitu kan, jadi benar-benar dimanfaatin banget lah untuk di hari libur ini untuk beristirahat gitu. Nah, oke lanjut deh teman-teman ke videonya. Jadi nggak kerasa keasikan cerita gitu ya, ngoceh-ngoceh, nggak taunya udah kelewat. Untuk cuci piringnya tadi udah selesai juga aku cuciin, dan tadi sempet nyapu juga di bagian dapur gitu. Dan ini aku lanjut lagi kegiatan aku selanjutnya. Jadi di sini udah sore sih ya teman-teman, aku lanjutnya. Jadi pas waktu habis cuci piring, beres-beres dapur tadi, ya udah aku balik lagi gitu kan, ikut baring-baring juga gitu sama suami sama anak di depan TV gitu. Dan ini pas udah sorenya baru deh aku lanjut lagi untuk berberes di bagian kamar. Jadi untuk di kasurnya ini mau aku ganti langsung spraynya, karena kebetulan udah kayak lama banget juga sih untuk spraynya yang lama itu, dan udah mulai nggak nyaman gitu ya dipakai, jadi ya udah langsung diganti aja. Dan sebelumnya sih ini sebelum dipakein sama spray yang baru, jadi di sini seperti biasa lah ya teman-teman, akunya itu bersihin dulu untuk di bagian kasur, di area kamarnya juga, kiri kanan kasurnya itu aku bersihin aja pakai vakum, jadi supaya juga untuk mengurangi debunya itu terbang kemana-mana gitu. Karena kan kondisi kamarnya aku ini sempit gitu ya teman-teman, dan juga dipenuhi dengan ada 3 lemari gitu kan, jadi
kayak di vakum gitu tuh kayak membantu lah ya untuk nggak nyebar-nyebar gitu si debu-debunya. Nah ini untuk spraynya udah aku pasang gitu ya teman-teman. Jadi ya udah untuk perbantalannya ini tadi aku ganti sarungnya itu di luar dan aku susun lagi deh untuk ke dalam kamar gitu kan. Dan alhamdulillah udah rapi juga untuk bagian kamar. Dan ini lanjut di malam harinya ya teman-teman. Jadi kayak kegiatan aku ini kayak satu harian yang aku lakuin gitulah di hari Minggu sampai malam Seninnya gitu aku lakuin. Makanya ini tuh kayak apa ya, kegiatannya kayak loncat-loncat aja gitu dari pagi, sore, terus ke malam lagi. Nah, di sini itu malam harinya suami itu minta dibuatin bubur kacang ijo gitu ya teman-teman. Katanya kayaknya enak makan bubur kacang ijo, makanya aku tadi tuh pas habis maghrib itu nyempetin sebentar untuk beli bubur kacang ijo di warung sayur gitu. Jadi ada beberapa bahan juga sih, tambahan kayak santan dan juga gula merah gitu kan, aku beli juga langsung. Dan ini untuk bubur kacang hijaunya nggak aku rendam karena memang waktunya mepet, jadi ya udah aku cuci sampai bersih, langsung aku rebus aja gitu ya teman-teman. Dan ini lumayan lama sih untuk ngerebusnya, ini tuh udah setengah perebusan gitu, nggak tahu udah berapa menit lupa, jadi masih belum pecah gitu kan untuk kacang hijaunya. Jadi ya udah aku tunggu aja sebentar dan udah pecah-pecah seperti ini, ya udah tinggal masukin aja untuk gula merahnya, terus nanti aku tambahin garam, santan dan sedikit gula putih gitu ya teman-teman. Udah deh, pada umumnya buat kacang hijau gitu, bubur kacang hijau maksudnya pada umumnya juga sama aja sih caranya aku. Dan ini tuh tinggal nanti dimasukin aja untuk si santannya gitu kan. Nggak tahu sih, kayak suami tuh kayak tiba-tiba aja gitu kan minta pengen makan bubur kacang. Sebenarnya sih rada-rada males gitu ya teman-teman karena udah malam, cuman karena dianya lagi kondisinya lagi nggak enak badan gitu kan, flu, jadi ya udah aku rela lah ya untuk keluar malam gitu beliin si bubur lagi, beliin si kacang hijaunya ini dan buatin gitu untuk suami. Dan alhamdulillah sih ini tuh bener-bener dimakan gitu sama suami, jadi ya kayak kayak nggak sia-sia lah yang ngebuatin gitu di malam hari si bubur kacang hijau ini, ternyata benar-benar dimakan gitu sama si suami, alhamdulillahnya. Dan ini singkat cerita ya teman-teman, untuk bubur kacang hijaunya udah matang dan ini aku mau salin ke wadah biar lebih agak didinginin aja, jadi nanti kalau suami mau makan jadi tinggal ambil aja yang di mangkok ini. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dan yang udah nyimak videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga di videoku yang sederhana ini bisa menginspirasi untuk teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.